sekarang dalam perjalanannya, walaupun ini belum selesai penyidikan, GA sudah mengajukan permohonan maaf. Kemudian didahului oleh MYD juga mengajukan permohonan maaf. Pertanyaannya, apakah ada implikasinya permohonan maaf ini dalam perkara yang sedang berjalan? Di hukum acara pidana kita, perbuatan hukum dengan permasalahan moral dan permasalahan budaya itu berbeda. Artinya mau dia permohon maaf ke siapapun, kalau sudah disampaikan oleh penyidik bahwa ada hal yang dilanggar, tetap proses hukum itu harus berjalan. Jadi tidak bisa serta-merta asas pemaaf yang ada di ilmu hukum juga bisa menggugurkan terjadinya sebuah tindak pidana. Yang berhak melakukan proses dari awal, kalau pidana di luar korupsi, ya, korupsi mungkin KPK, itu adalah kepolisian. Nah, kepolisian lah yang punya hak prerogatif menentukan seseorang bebas dari perbuatan hukum, pelanggaran hukum, atau terkena pelanggaran hukum. Ini sudah dinyatakan, sudah gelar perkara mereka. Jadi proses di kepolisian itu pada saat ada LP, laporan polisi, itu akan dibentuk tim penyidik. Nah, tim penyidik itu ada 7 orang, dia akan mengkonfrontir termasuk dokumen-dokumen, saksi ahli, pelapor, dan terlapor, itu akan di BAP semuanya. Setelah dilakukan proses penyelidikan namanya, itu gelar perkara namanya, untuk dinaikkan apakah jadi tersangka atau masih terlapor saja. Ternyata penyidik memiliki kesamaan persepsi mungkin, bahwa ini sudah ada pelanggaran. Pelanggarannya adalah membuat dan menyebarkan. Namun penyebarannya masih di lingkup undang-undang pornografi, masuknya jadi di luar undang-undang ITE. Nah, di situ yang terjadi. Makanya apa yang dilakukan permintaan maaf sah-sah saja nggak masalah, tapi tidak menggugurkan proses yang sudah dijalankan. Tinggal bagaimana caranya, ya berarti harus melakukan upaya sesuai keinginan penyidik, wajib lapor yang harus datang. Karena apa? Kalau ada salah satu yang tidak datang, berarti ada dugaan. Penyidik kan bisa secara subjektivitas kan menduga ada kemungkinan mau melarikan diri nih atau mau menghilangkan barang bukti. Nah, itu bisa langsung ditahan meskipun ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Oke. Jadi memang lagi-lagi subjektivitas penyidik dalam perkara ini ya. Betul. Nah, kalau tidak ada implikasi hukumnya, apakah permohonan maaf ini bisa menjadi hal yang bisa meringankan hukuman kalau nanti terdakwa atau tersangka ini sudah divonis oleh majelis hakim? Jadi nanti dalam vonis, dalam putusan dari majelis hakim itu ada pertimbangan dari dokumen, pertimbangan dari terdakwa. Kalau memang disidangkan kan berarti namanya jadi terdakwa, bukan tersangka lagi kan. Kemudian pertimbangan dari kuasa hukum misalnya, kemudian pertimbangan dari jaksa penuntut umum. Nanti ada hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan sebelum membuat amar putusan majelis hakim itu. Hal-hal yang meringankan berarti meminta maaf, itu masuk. Kedua, memiliki anak kecil yang di bawah 12 tahun, itu kan harus diasuh misalnya. Nah, itu nanti hal-hal yang meringankan masuk. Nah, nanti dalam keseimbangan sesuai dengan dewi keadilan di sebuah putusan, itu adalah hal-hal yang memberatkan. Hal-hal yang memberatkan apa? Ya mungkin membuat resah masyarakat, karena dia public figure melakukan upaya-upaya, akhirnya masyarakat takutnya meniru gitu. Nah, itu hal-hal yang memberatkan. Tinggal nanti tuntutannya berapa lama, putusannya berapa lama. Jadi ini prosesnya masih panjang nih saudaraku, karena masih berkutat di penyidikan. Ini saja apakah penyidikan sudah disampaikan tahap 2 ke kejaksaan, kita nggak tahu. Jadi kalau levelnya Polda itu ke Kejaksaan Tinggi, Kejati DKI yang ada di Kuningan. Nah, apakah mereka sudah mengirimkan tahap 2 berkasnya, termasuk tersangkanya? Kalau belum berarti masih murni hak prerogatif putusannya di penyidik yang ada di Dirkrimsus Polda Metro Jaya. Oke, kalau kita berkaca dari perkara serupa yang terjadi beberapa tahun yang lalu pada artis vokalis dan berinisial A bersama lawan mainnya CT. Nah, apakah ini ada kesamaan dalam perkara ini, dalam hal
sama-sama video dewasa, kemudian sama-sama proses oleh polisi, kalau kita mengacu ke perkara serupa sebelumnya? Kalau saya melihat peristiwa hukumnya berbeda. Jadi waktu itu karena ini kan sudah inkrah, sudah putusannya sudah selesai juga. Itu kan diputus betul dengan pasal 29 Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Namun di sana ada kelalaian yang fatal. Bagaimana dia merekam, kemudian rekamannya itu bukan diperlihatkan, diletakkan di hard disk eksternal yang semua orang, termasuk mungkin anggota bandnya itu bisa melihat. Artinya di sana sudah ada kelalaian yang fatalnya di situ. Semestinya kalau video-video yang sifatnya privacy kayak begini ditaruhnya di tempat yang sangat private gitu loh, di kamar atau mungkin flash disknya ditaruh di lemari dan lain-lain, agar orang lain meskipun nggak sengaja tidak bisa melihat. Jadi peristiwa hukumnya berbeda karena mungkin waktu itu si A itu adalah merasa pemilik atau mungkin rajanya di grup band tersebut. Jadi semua orang dianggapnya sebagai bawahan mungkin ya. Jadi dia mau melihat bahwa tempatnya itu adalah milik dia. Saya kan pimpinannya, saya kan leadernya. Apapun boleh dong saya lakukan. Nah, semestinya boleh melakukan itu, tapi kalau ada hal-hal yang tindak pidana itu mesti nggak boleh. Karena apa? Itu kan ada payung hukumnya, ada undang-undangnya. Kita nggak bisa sembarangan meletakkan hal-hal yang sifatnya pornografi di tempat publik. Apalagi katanya ada yang men-save, ada yang melihatnya itu seolah-olah dengan sengaja gitu loh. Karena hard disk dan komputernya ada di ruang tamu atau bukan di kamar, bukan di lemari dan lain-lain. Akhirnya dilihat oleh banyak orang. Nah, itu kesalahan fatalnya, kealpaan fatalnya dari si A tersebut gitu. Nah, kalau ini kan, kalau menurut saya mungkin ingin memberikan kenangan. Kita belum tahu juga apakah betul pembuatnya si GA. GA mengirimkan tanpa sengaja supaya MYD memiliki memori mungkin. Ya. Cuma ke satu orang saja. Nah, dari MYD ke sananya mungkin bisa jadi diperlihatkan ke siapa, atau mungkin kita nggak tahu juga, ada yang ngambil atau apa. Nah, di situ perbedaan peristiwa hukumnya, saudaraku. Jadi kan seperti yang sempat diungkapkan oleh GA kepada salah seorang pengacara senior, dia sempat kehilangan handphone pada suatu masa. Nah, mungkin linknya di sana yang bisa menjadi titik awal penyebaran. Kami dari ahli hukum pidana, logika sederhananya, kalau memang hilang, kenapa nggak bikin laporan polisi? Misalnya hilangnya di Medan, kenapa nggak bikin laporan polisi di Polres Kota Medan misalnya? Supaya apa? Supaya unsur bahwa dia sebagai penyebar itu selesai dengan adanya laporan polisi tersebut. Kenapa GA tidak melakukan atau kuasa hukumnya tidak melakukan laporan polisi untuk mendapatkan satu berkas dari polisi bahwa gadget atau HP-nya itu hilang misalnya? Kenapa tidak dilakukan? Nah, ini yang saya juga sebagai ahli hukum masih bertanya-tanya. Mestinya itu yang dilakukan, harus bikin laporan polisi, sehingga apa, unsur ikut menyebarkan atau di pasal 27 ayat 1-nya itu nggak kena. Nah, kalau gini kan menduga-duga siapa penyebar pertamanya. Bisa jadi yang sudah ditahan itu, yang 2 orang yang di Polda Metro, di rutan Polda Metro, bisa jadi penyebar ke-4 ke-5. Nah, polisi harus bisa memberikan satu kesimpulan siapa penyebar pertamanya. Tidak mungkin hanya ada penyebar, pasti ada pembuat. Dan pembuat pertama siapa, penyebar pertama siapa. Nah, ini polisi harus menggali lagi nih.